semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 MIPA 1. Oke, kita mulai. Kita telah belajar yang namanya momen inersia, ya kan ya. Kita punya momen inersia itu adalah I, ya kan ya. Untuk benda-benda homogen kita punya momen inersia, rumusnya adalah nah ini momen inersia. Nah, ini kita punya momen inersia. Kita punya bentuk rumusnya seperti ini. Nah, ada namanya K. Ini untuk benda-benda homogen seperti silinder pejal. Dimas, silinder pejal momen inersianya berapa? 2/5 1/2 mr, Pak. 1/2 mr kuadrat. Berarti inilah berfungsi sebagai nilai K-nya. Revalina, kalau bola pejal berapa? 2/5, Pak. Bola pejal momen inersianya 2/5 kuadrat. mr kuadrat. Maka inilah yang berfungsi sebagai nilai K-nya. Jadi nilai K-nya beda-beda tergantung bentuk dan sumbu putar. Seperti itu. Oke, nanti mungkin mudah-mudahan minggu depan tugas-tugas nanti Bapak masukin pembahasannya di channel Bapak. Jadi nanti kalian kalau yang salah bisa dikoreksi. Berharap sih betul semua. Ya. Nah, ini nilai K-nya seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara yang namanya hukum Newton, tinggalan. Nah, ada yang masih ingat hukum Newton nggak? Hukum Newton kedua adalah sigma F. Sigma itu artinya resultan. Resultan gayanya sama dengan M-nya dikali yang namanya percepatan. Pertanyaan Bapak, kalau dalam ini kan gaya ini penyebab benda melakukan gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus yang ada percepatan namanya GLB atau GLBB? GLBB, Pak. Oke, GLBB. Jadi untuk percepatannya konstan, berarti ini geraknya adalah GLBB. Ya kan? Nah, nanti kalau berikutnya A-nya tidak konstan, maka geraknya kita pakai integral dan turunan. Sudah belajar integral turunan matematik? Belum, Pak. Oh, itu kelas 3 ya. Apa? Oh, kelas 2 nanti semester 2. Oke. Nah, kalau kita bicara GLBB, ada 3 rumus dalam GLBB. Ada yang masih ingat atau mau bawa panggil nih? Oke, sebutkan rumus GLBB. Ada 3, Bapak minta 1 aja. Yang VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT kecepatan akhir, Bapak nggak tulis ya. V0 kecepatan awal, A percepatan linier, T itu waktu. Kemudian ada yang kedua, jarak adalah, ini hukum Newton kedua dengan percepatan konstan, V0 dikali T plus setengah A kali T kuadrat. Yang terakhir VT kuadrat V0 kuadrat plus 2 kali A kali S. Nah, ini adalah rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan dalam hukum Newton kedua ketika percepatannya konstan. Jadi artinya nanti ya kita kurang lebih kalau hukum Newton kedua ya bermain hukum GLBB dan bermain hukum Newton kedua. Bisa ya?
Oke, terima kasih Arzantika Yunus. Nah, kalau kita bicara gerak rotasi, kan dalam gerak rotasi kita punya yang namanya torsi. Ya, tahu kita punya torsi, sigma torsi. Torsi itu adalah penyebab benda melakukan gerak rotasi. Dimana torsi itu kemarin kita belajar gaya dikali lengan gaya. Nah, nanti efek lebih bermanfaatnya yang kita sering pakai dalam nanti keseimbangan benda tegak. Nah, ukuran kelembaman dalam gerak rotasi kita punya yang namanya momen inersia. Kalau dalam gerak lurus namanya massa. Percepatan linear A, percepatan sudut namanya alfa. Nah, ini yang nanti kita sedang pakai. Sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, kalau begitu kita punya ketika ini untuk percepatan sudutnya konstan. Nah, ini kembali mengulang pelajaran kelas 10 lagi. GMB, gerak melingkar beraturan. Berarti dia melakukan yang namanya GMBB, gerak melingkar berubah beraturan. Sama bentuk rumusnya, ada berapa? Ada 3. Kalau dalam linear V, dalam melingkar namanya omega. Omega T, kecepatan sudut akhir, kecepatan sudut awal, ditambah A-nya ganti alfa, alfa kali T. Kemudian ada jarak. Nah, dalam gerak rotasi, jarak itu theta, kecepatannya omega kali T, tambah setengah A ganti alfa dikali T kuadrat. Yang terakhir yaitu omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa, S-nya ganti theta. Seperti itu. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa jarak linier adalah jarak sudut dikali jari-jari. Kecepatan linier adalah kecepatan sudut dikali jari-jari. Percepatan linier adalah percepatan sudut dikali jari-jari. Ini yang dipelajari di kelas 10. Nah, jadi kurang lebih nanti kalau kita bicara torsi, nah kita punya, jangan lupa ini kadang suka berkaitan dengan rumus yang ini. Ingat, berarti kalau kita punya bicara torsi, maka kita bicara yang namanya ada titik poros. Ingat, ada titik poros. Berarti kalian harus tahu analisa titik porosnya di mana, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Nah, ini tadi kita punya nih, torsi adalah I kali alfa. Torsi itu momen gaya. Apa rumus momen gaya? Ini dia momen gaya. Momen gaya adalah dengan gayanya dikali gayanya. Kalau bicara torsi, kita bicara titik poros, bicara gaya, bicara lengan gaya. Artinya sama seperti hukum Newton kedua. Kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Jadi harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja. Lengan gaya udah kita pelajari, titik poros sudah. Momen inersia I, ini tadi Bapak jelaskan. Momen inersia itu adalah I sama dengan K mR kuadrat. Tadi silinder pejal, bola pejal, insya Allah kurang lebih ada 6. Bola pejal, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga. Batang diputar di ujung, batang diputar di tengah. Nah, ada namanya alfa, percepatan sudut. Tadi lihat di sini. Percepatan linier adalah alfa dikali R. Berarti kalau gitu alfa sama dengan percepatan linear dibagi jari-jari. Nah, ini dia A dibagi F, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih nanti dalam dinamika rotasi ini yang kita pakai. Ingat, ini penyebab benda melakukan gerak rotasi. Bisa ya? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah,
Nah, ini Bapak munculkan beberapa gaya yang harus kalian scan. Jadi, ketika kalian ketemu suatu sistem, maka lihat punya gaya berat nggak, punya gaya normal nggak, punya gaya tegang tali, punya gaya gesek nggak. Ada 4 yang harus kita munculkan. 4 yang harus kalian munculkan. Pertama, gaya berat. Yang jelas gaya berat kalau dia punya massa pasti ada gaya berat. Tinggal W sama dengan M kali G. Kemana arah gaya berat? Nah, dia menuju pusat bumi. Nah, kemudian ada gaya tegang tali. Gaya normal dulu, gaya normal. Oke, gaya normal itu dia nggak punya rumus sesuai sistem. Jadi dia nggak punya rumus sesuai sistem. Nah, gaya normal muncul ketika benda itu kontak secara langsung dengan permukaan bidang. Nah, ingat arahnya. Arah gaya normal dia tegak lurus permukaan bidang. Kemudian gaya tegang tali. Nah, sama, tidak punya rumus, tergantung sistem. Arah gaya tegang tali dia berada pada tali dan menjauhi benda yang dibicarakan. Kemudian terakhir gaya gesek. Gaya gesek muncul kalau permukaannya kasar dan rumusnya ada 2, statis dan kinetis. Kemana arahnya? Nah, arahnya berlawanan arah gerak. Oke, bermain di tadi ini kita sudah jelaskan. Kemudian ini, nah, gaya-gayanya kita munculkan. Nah, gerak menggelinding. Gerak menggelinding adalah suatu gerak di mana dia berotasi, dia juga bertranslasi. Jadi 2 gerak, translasi plus rotasi. Contoh misalnya ini. Oke. Kopi dulu. Nah, ini misalkan kita punya ini translasi. Oke, geraknya translasi. Ini translasi. Atau kasarnya sih lurus gitu kan. Lurus itu dia bergeser. Jadi ini translasi. Jadi kalau kita tinjau ini pusat masanya, ini titik-titiknya. Nah, kita tinjau di sini sama di sini. Jadi kalau dia translasi, jadi dia menggeser. Jadi roda ini tidak berputar, hanya bergeser. Jadi misal gerak dia ke kanan ini V, di tengah juga kecepatannya V, di bawah juga kecepatannya V. Nah, ini translasi. Jadi kalau dia translasi, ini gerak translasi, maka kita tahu penyebabnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Maka kita pakai nanti konsep ini. Kemudian kalau kita bicara energi kinetik, maka kita punya energi kinetik translasi. Rumusnya setengah M V kuadrat. Nah, ketika benda ini melakukan gerak rotasi, oke, ini rotasi, ini di titik yang sama, ini gerak rotasi. Nah, rotasi itu berputar, ya kan? Ini gerak rotasi. Maka kalau dia melakukan gerak rotasi, dia berputar, misalnya dia berputarnya searah jarum jam, maka ini adalah arah V-nya, di bawah juga V-nya. Nah, ini supaya berputar begini. Nah, di sini ini V-nya sama dengan 0. Jadi di pusat masanya V-nya 0, dia diem. Nah, ini yang kita sebut sebagai titik poros. Jadi di atas ke kanan, di bawah ke kiri, maka dia akan berputar. Kalau benda itu berotasi, penyebabnya adalah sigma torsi. Jadi sigma torsi sama dengan I kali alfa.
Nah, kalau kita bicara berapa energi kinetiknya, maka energi kinetiknya adalah energi kinetik rotasi, yaitu setengah I kali omega kuadrat. Atau kemarin sudah kita jabarkan, ini setengah M V kuadrat dikali K. K itu yang di momen inersia. Ini gerak rotasi. Nah, berikutnya ini yang namanya gerak menggelinding. Nah, kalau gerak menggelinding adalah gerak translasi ditambah gerak rotasi, dapatnya menggelinding. Jadi translasinya ditambah rotasi sama dengan menggelinding. Nah, kalau kita lihat gambar ini kan V-nya ke kanan V, di sini V-nya juga ke kanan. Maka kalau kita tinjau, ini di sini menggelinding kasarnya, V tambah V ke kanan jadinya ini 2V. V tambah 0 jadinya ini V. V ke kanan, V ke kiri. Nah, di sini V-nya sama dengan 0. Jadi di sini, nah ini gerak menggelinding. Seperti itu. Nah, ini kalau dia menggelinding, nah ini digambar saja. Artinya dia ada dua sebab. Translasinya sigma F sama dengan M kali A. Jadi dua kali kita tinjau. Sama sigma torsinya sama dengan I kali alfa. Jadi kalau menggelinding, kalau rotasi saja kita tinjau hanya ini saja, tapi kalau menggelinding dua kali kita tinjau. Tinjau ini dan tinjau yang itu. Dan energi kinetiknya adalah energi kinetik total setengah mv kuadrat K plus 1. Nah, ini yang namanya menggelinding. Jadi dua gerak, translasi dan rotasi. Oke, ada pertanyaan dulu. Batu gerinda berbentuk silinder pejal, masanya 4 kg, berjari-jari 8 cm. Mula-mula roda gerinda diam, dan akibat momen gaya konstan, roda gerinda berotasi mencapai kecepatan 1200 rpm dalam waktu 15 sekon. Tentukan percepatan sudut, resultan momen gaya yang dikerjakan pada roda, dan sudut putaran. Wah, semangat mati suaranya. Kok punya saya jelek? Suara Bapak terdengar? Tes? Terdengar, Pak. Terdengar, oke. Jadi ini ada gerinda bentuknya silinder pejal. Ada gerinda bentuknya silinder pejal. Oke. Nah, bentuknya silinder pejal. Ingat, kalau dia silinder pejal, momen inersianya adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Berarti kalau begitu kita bisa dapat I-nya nanti. Mula-mula roda gerinda diam. Mula-mula berarti kecepatan sudut. Kok kecepatan sudut, Pak? Bukan kecepatan linear ya. Gerinda kan berputar. Maka yang kita punya adalah kecepatan sudutnya. Mula-mula diam. Akibat momen gaya, maka dia mencapai kecepatan akhirnya adalah 1200 rpm. rpm itu rotasi per menit, maka harus kita rubah dalam radian per sekon. Caranya dikali 2pi dibagi 60, maka ini namanya radian per second. Ini coret, sini coret 1 12 tinggal 2, 20 kali 2pi jadinya 40pi radian per second. Nah, ini terjadi selama 15 second. Nah, pertanyaannya yang A adalah berapa percepatan sudutnya? Ada kecepatan awal, ada kecepatan akhir, ada waktu, ada percepatan sudut. Maka kita pakai rumus omega T, omega 0 plus alfa dikali T.
Ini 40 pi, ini 0, kagak tahu percepatan sudutnya, ini selama 15. Maka kita punya jadi ini 15-nya jadi turun ke bawah. Jadi alfanya adalah 40 pi, kita bagi 15. Oke, sama-sama bagi 5 dapatnya 8 pi, bagi 5 dapatnya 3 radian per sekon kuadrat. Berarti dapat. Yang B, resultan momen gaya. Yang B ditanya adalah berapa torsinya. Nah, kita tahu tadi sigma torsi adalah momen inersia dikali percepatan sudut. Karena tadi kita udah tahu kalau dia silinder pejal adalah setengah m r kuadrat dikali alfa, tinggal masukin setengah, masanya itu 4 kilo, jari-jarinya 8 cm, tapi masih jadi jadi senti, harus jadikan meter, berarti 8 kali 10 min 2. Jangan lupa dikuadratkan, alfanya 8 pi per 3. Berarti kalau kita hitung, ini coret, ini tinggal 2, berarti 2, 8 kuadrat 64 dikali 10 min 2, min 4 ya, min 4 dikali 8 pi dibagi 3. Oke, silakan. Ini tinggal kita punya 2 dikali 64 ya, dikali berapa lagi? 2 dikali 64 dikali 8. Hasilnya berapa nih? 2 kali 64 dikali 8. Kita punya ini sekitar 1024. 1024 masih ada pi-nya, dibagi 3 dikali 10 min 4. Berarti kalau ini min 4 jadi 1, 2, 3, 4. Atau jadinya gini aja deh, biarin deh, biarkan saya 1024 per 3 pi kali 10 min 4 Newton second. Nanti kalau terputus silahkan masuk ke sesi kedua. Nah, yang C, sudut putaran selama 15 second. Sudut putaran, ditanya theta, berapa tetanya? Nah, theta adalah omega 0 kali T plus setengah kali alfa kali T kuadrat. Mula-mula 0, T-nya 15 ditambah setengah. Alfa yang kita punya adalah 8 per 3 pi, atau 8 pi bagi 3, 15 kuadrat. Seperti itu. Berarti ini kalau kita kali, ini coret, tinggal 4. Ini 15 kuadrat kan, sampainya 15 kali 15 ya. Jadi tinggal 4 kali pi bagi 3, 15 kali 15. Coret 1 tinggal 5. 4 kali 5 ini dapatnya 20, jadinya 20 pi dikali 15. 2 kali 5 30, berarti 300 pi radian. Oke, 11 MIPA 1 contoh 1 ini ada pertanyaan. Ada yang mau tanya dulu? Oke, kalau nggak ada tak lanjut. Bapak lanjut ke soal yang kedua. Silakan dibaca. Ini 36. Oke, Nadia Fauza, silakan dibaca. Sebuah bola berongga I sama dengan 3/2 mr kuadrat, masanya 800 gram, jari-jarinya 20 cm, didorong dengan gaya mendatar 40 N seperti gambar berikut ini.
Tentukan percepatan linear bola jika A. Tidak ada gaya gesekan, B. Ada gaya gesekan. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Ini soal sudah berbaik ini. Dia punya massa, maka kita munculkan yang namanya Oke. Ini kalau kita perhatikan, kita munculkan semua gaya-gaya yang bekerja ya. Ada yang namanya dia punya massa gram, maka punya gaya berat W. Ingat gaya berat rumusnya adalah M dikali G. Berarti kalau dia massanya 800 gram, nah ini harus jadikan kilo. Massanya 800 gram. Jadikan kilo, gram ke kilo naik 3, jadi tinggal 0,8 kilogram. Seperti itu. Jari-jarinya 20 cm, maka jadikan meter, 0,2 meter. Sentimeter bagi 100. Didorong dengan gaya F 40 Newton. Seperti pada gambar. Nah, F ini kalau kita lihat, dia pas di pusat massanya di sini. Pas di titik porosnya. Nah, ini ada dua kasus. Berarti pertama kita munculkan gaya-gayanya. Ada gaya berat, dia ke bawah. Oke, ini gaya berat. Punya gaya normal, punya, karena dia kontak dengan bidang, maka arahnya tegak lurus bidang ke atas. Punya gaya tegang tali enggak? Oh, enggak ada, karena enggak ada tali. Ya udah, kayak kita munculkan. Punya gaya gesek? Oh, ada, yang B. Berarti kalau ini kita dorongnya ke kanan, maka kan benda insya Allah akan bergerak ke kanan. Kalau bergerak, maka gaya geseknya berlawanan dengan arah geraknya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya kemarin Bapak upload video pembahasan soal fisika kalau kalian mau masuk kuliah S1 di Jepang. Nah, itu ada soalnya seperti ini juga modelnya. Nah, ini kalau sudah begini, kita coba yang A. Yang A tidak ada gaya gesekan. Jadi yang A ini dianggap gaya gesekannya nilainya 0. Berarti kalau tidak ada gaya gesekan, maka ini bidangnya licin. Seperti itu. Maka kalau licin, kalau ada benda kita dorong, boleh kita dorong. Kebetulan dorongnya pas di tengah-tengah, ya. Maka di tengah-tengah atau dari bawah ke tengah, nah ini biasanya benda ini akan melakukan gerak lurus atau translasi. Atau namanya apa ya? Jadi dia slip. Jadi dia tidak melakukan gerak rotasi. Jadi dia lurus atau transit, tidak melakukan gerak rotasi. Nah, berarti di sini dia hanya melakukan gerak translasi. Penyebab benda melakukan gerak translasi yaitu gaya. Maka kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Kenapa pakai sigma F sama dengan M kali A? Karena benda hanya melakukan gerak translasi, gerak lurus. Maka pakai ini. Ya sudah, berarti kita tinjau nih. Kita tinjau, ya kan ya. Dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, ini kita pakai ini. Nah, kita lihat dalam arah sumbu Y-nya, sigma FY. Kan dia geraknya ke arah sumbu X. X itu yang mendatar ya. Benda ini kalau bergerak, geraknya mendatar. Maka kalau begitu, sigma FY-nya dalam arah vertikalnya nggak bergerak, nilainya 0. Berarti kalau sigma F-nya dengan 0, kita lihat ada gaya normal, ada gaya berat. Berarti N dikurang W sama dengan 0. Nah, untuk sistem ini maka N ini sama dengan W, sama dengan M dikali G. M nya berapa? 0,8
dikali 10 jadinya 8 Newton. Nah, untuk dalam arah X-nya sigma Fx dia bergerak, geraknya ke kanan, maka ini M kali A. Nah, tolong perhatikan dalam arah X. Ingat nih tidak ada gesekan. Kezia, dalam arah X ada berapa gaya? Lihat aja di gambar. Ini kan sudah kita munculkan nih. X itu yang horizontal. Ada berapa gaya? Langkah pertama tadi kita munculkan semua gaya. Kita udah munculkan ada gaya normal, gaya berat, gaya F, gaya gesek. Cuman untuk yang A, gaya geseknya diabaikan dulu. Untuk A, gaya gesek diabaikan. Berarti tolong lihat, kamu lihat aja gambarnya. Dalam arah horizontal, dalam arah mendatar ada berapa gaya? 2, Pak. Siapa aja? Yang Tahu mendatar nggak? tahu, Pak, yang gini kan Kamu lihat di gambar. Yang begitu, yang mendatar ada berapa gaya? 2, Siapa? yang F sama yang dicoret tadi. Oke, untuk Gaya yang A. gesek yang sama itu. Oke, pintar. Tapi yang A, sementara kita abaikan gaya geseknya. Berarti ada berapa Iya, Pak. gaya? 1. Ketika tidak ada gesek, berarti cuma 1. Nah, ingat dalam kelas 10, dalam hukum Newton kedua, ketika gaya-gayanya searah dengan arah geraknya, maka dia nilai gayanya positif. Maka F-nya menjadi positif sama dengan M dikali dengan A. Setuju ya? F-nya berapa? F-nya ini tadi nilainya 40 Newton. Berarti perhatikan 40 Newton, masanya 0,8 dikali A. Berarti 0,8 ini turun ke bawah 40, jadi dibagi. A sama dengan 40 dibagi 0,8. Kita kali 10 jadi 400, kali 10 jadi 8, 40 bagi 8, 5. Jadi percepatannya 50 meter per sekon kuadrat. Wih, gede banget. Nah, itu yang A. Nah, yang B, nah kita perhatikan yang B. Maka ketika yang B, ya kan ya, ada gaya gesekan. Nah, kalau dia ada gaya gesekan, F-nya ini ada. Maka ketika ada gaya gesekan, berarti ini permukaannya kasar. Kasar, nah ini kalau permukaannya kasar, ketika kita dorong, maka akan menyebabkan benda melakukan gerak menggelinding. Menggelinding. Ingat apa itu menggelinding? Menggelinding berarti dia melakukan gerak translasi dan juga melakukan gerak rotasi. Itu namanya menggelinding. Jadi kalau dia menggelinding ada translasi, ada rotasi. Dalam energi kinetik ada energi kinetik translasi, ada energi kinetik rotasi. Maka dalam gerak menggelinding juga sama. Kalau dia translasi, ini penyebabnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Kalau rotasi, penyebabnya adalah sigma torsi I kali alfa. Jadi gimana? Kalau dia menggelinding, maka kita tinjaunya 2 kali. Kita tinjau ini dan kita tinjau yang itu. Jadi kalau menggelinding kita hitung 2 kali. Kalau rotasi saja hanya ini. Nanti Bapak ambil contoh yang rotasi saja. Oke, berarti kembali lagi ke sini. Nah, sekarang Kezia dan teman-teman yang lain ini berarti punya. Karena dia dia menggelinding, berarti kan ada translasi. Kalau ada translasi berarti kan ada sigma F sama dengan M kali A. Rahasia. Itu untuk translasi
Kan benda itu bergeraknya ke kanan ke kiri? Kanan, Pak. Ke kanan. Berarti untuk arah horizontal, karena dia ke kanan, maka yang kita tinjau arah horizontalnya. Ada berapa gaya dalam arah horizontal? Ada 2, Pak. Siapa ya? F sama F gesek, Pak. Oke. Yang positif F atau gaya gesek? Yang F. Oke, berarti kalau gitu di sini F-nya positif. Kenapa positif? Karena dia searah dengan arah gerak. Dikurang gaya gesek sama dengan M dikali A. Seperti itu. Oke, ini kita simpen dulu. Gaya gesek kan kita nggak tahu, ini kita simpen. Nah, sekarang kita cek rotasinya. Karena dia mengeliling ada rotasi. Rotasi itu apa rumusnya? Rotasi adalah sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Oke. Ini Bapak oke ini. Nah. Tolong perhatikan, kalau kita bicara rotasi sigma tau, berarti ini ada namanya tau sama dengan gaya kali lengan gaya. Oke, pertanyaan Bapak, Resa. Iya, Pak ya. Oke, tunjuk teman kamu. Oja, Pak. Siapa? Ojara. Oh, apa Ozara? Iya, Pak, saya. Osara. Oke, Osara. Silakan kamu dipilih sama Resa. Kamu nanya apa ya lupa? Lupa. Lihat gambar. Di gambar ada berapa gaya? 5. 5. Siapa aja? Gaya normal, gaya berat, gaya F-nya, gaya gesek, sama gaya rotasinya bukan? Nggak ada, kita nggak punya gaya rotasi. A. Berarti ada berapa gaya? Langkah pertama kita munculkan gaya-gaya yang bekerja. Ini udah kita munculkan gaya normal, gaya berat, gaya F sama gaya gesek. Udah ada berapa gaya itu? 4. Ya udah, berarti ada berapa gaya, Hora? Ada 4 gaya. Kalau kita bicara yang namanya torsi, maka kita tadi munculkan semua gaya dan analisa titik porosnya mana. Kalau andai kata dia berputar, maka ini kan titik porosnya ya. Betul kan? Ini titik porosnya. Setuju. Oke, tadi kita bicara kalau kita bicara yang namanya torsi, titik poros kita tentukan, gaya-gaya kita munculkan, gitu kan ya. Kemudian yang terakhir kita lengan gayanya. Osara, itu gaya normalnya lewat poros enggak? Iya, Pak. Iya. Gaya beratnya lewat poros enggak? Iya. Gaya F besarnya lewat poros enggak? Iya, Pak. Oke. Osara, kamu lagi duduk di kursi ya? Iya. Berapa jarak Osara dari kursi yang Osara dudukin? 0. 0. Artinya kalau gaya-gaya itu lewat titik poros, ingat, kalau gaya-gayanya berada di titik poros, dia lewat titik poros, maka lengan gayanya 0. Lengan gaya itu jarak dari titik poros menuju gaya, tapi yang tegak lurus. Nah, karena N, karena W dan F melewati poros, otomatis dia tidak punya lengan gaya. Jadi lengan gaya dari N, Bapak tulis, lengan gaya dari si W, lengan gaya dari si F, ini semua nilainya sama dengan 0. Kenapa? Mereka semua ada di poros, jadi nggak punya jarak.
Berarti kalau gitu Osara yang punya lengan gaya tinggal siapa? Gaya geseknya, Pak. Gaya geseknya. Oke. Osara tolong bikin lengan gayanya. Mana sih lengan gayanya? Silahkan pakai annotate. Misalnya kayak titik porosnya ditarik garis lurus terus FV jadi gini bisa nggak, Pak? Nariknya dari titik poros. Itu udah bagus, tapi yang Oh, kamu benar. tarik dari nariknya harus dari titik poros. Start pointnya harus dari titik poros. Iya, Pak. Diulang-ulang, gambar yang sama tapi tariknya dari titik poros. Mana? Berarti di sini. Iya, silakan coba. Nah, Nggak pinter. kelihatan. Nih, berarti Bapak tebelin nih. Yang ini ya, Osara ya? Iya, Pak. Yang koneng ya? Iya. Pertanyaan saya itu kira-kira panjangnya berapa ya? Sama kayak jari-jarinya, Oke, Pak. pinter. Berarti lengan gaya dari si gaya gesek sama dengan si jari. Setuju ya? Nah, berarti kalau gitu untuk sigma torsi yang menghasilkan torsi cuman si gaya gesek. Berarti kalau gitu kan sigma torsi gayanya F. Ini Bapak hapus dulu. Gayanya jadi sigma torsi I kali alfa. Gaya cuman gaya gesek, lengan gayanya R. Pertanyaan Bapak, F itu Osara gaya gesek ya, FG itu menyebabkan berputar searah atau berlawanan? Berlawanan. Oke, sekarang kamu pegang pensil. Bukan pensil pulpen kamu, Osara. Pensil, Pak. Oke. Usahakan pensil itu posisinya sama seperti lengan gaya. Coba Pak lihat. Ini. Nah, Nggak oke betul. Sekarang titik porosnya kan di atas apa di bawah? atas. Nah, kamu pegang di ujung situ. Pegang. Oh iya, Pak. Dah. Sudah. Sekarang F-nya itu dia sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kirinya. Berarti dorong di paling bawah itu ke sebelah kiri. Coba kamu dorong. Oh, berarti searah ya. Berputarnya searah berlawanan. Searah. Oke, ini lihatnya dari Osara ya. Kalau dari kita nih, betul, dari dia searah. Berarti kalau searah berarti momen gayanya nilainya positif. Bisa Osara? Oke, selesai. Bisa, Pak. Beres, maka torsinya beres. Sebenarnya agak masalah nanti di sininya. Kenapa masalah? Tadi kan kita munculkan gaya-gayanya, kayak tadi ada gaya normal, gaya berat, gaya F, gaya gesek. Kemudian kita tentukan titik porosnya, baru kita tentukan lengan gayanya. Dari situ nanti kita dapat ternyata cuma satu. Nah, momen inersia kan rumusnya adalah K dikali M dikali R kuadrat, gitu ya. Dikali alfa itu, ini Bapak jabarin sekalian. Ini R gede deh. Alfa itu tadi kan adalah A per R. Dari mana sih Pak alfa A per R? Tadi dari mana ya? Tunggu. Nah, ini yang kita punya tadi. Alfa. Nah, alfa adalah A per R. Kita lanjut. Kan jadi begini kan? Tadi kita punya mana? Ini rumusnya ini. Set. Nah. Berarti kalau kita masukkan, ini kan jadi coret. Ternyata gaya geseknya itu adalah K dikali M dikali A. Nah, dari rumus yang awal F min F. Oke, tadi kan kita punya F dikurang gaya gesek sama dengan M dikali A. Nah, ini. Yang ini, maka kita ganti ini, substitusi ke sini. Maka jadinya F dikurang K M kali A sama dengan MA. Berarti F sama dengan ini min pindah ke sana jadi plus MA plus KMA.
MA boleh tarik keluar, berarti M kali A K plus 1. Berarti kalau mencari A sama dengan F dibagi M, ini apa? K plus 1 ya, K plus 1. Atau Bapak nulisnya gini aja deh, kalau gitu yang gini nih, Bapak nulisnya gini, Bapak tulisnya A ini M tambah KM gitu ya, M tambah KM seperti itu. Nah, inilah percepatan linearnya. Kan soal nanya apa sih? Oh, percepatan linearnya. Berarti kita masuk ini. F-nya tadi berapa F-nya? Bapak lupa jadi. F-nya 40. Mana nih? Masanya masanya berapa? Masa berapa masa? 0,8 ditambah bentuknya apa dia bilang? Sebuah bola berongga, berarti K-nya 2/3. Masukin K-nya 2/3. 2/3 dari 0,8. Berarti ini sama aja 40 tarik 0,8-nya 1 tambah 2/3 sama dengan 40 per 0,8. 1 tambah 2/3 berarti kita punya jadinya 5/3. Sama-sama kali 100 kali 10, 400 per 8 kali 5/3 sama aja 400 per 40/3 sama aja 400 per 40 kali 3. Coret 1 tinggal 10. 10 kali 3 berarti A-nya adalah 30. Ternyata ketika dia berotasi percepatan sudutnya makin kecil. Tadi 50. Nah, ini adalah dapatnya 30. Oke, 11 MIPA 1 ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada boleh Bapak lanjut ya. Oke, Osara, Iya, Pak. tunjuk teman kamu. LC aja deh, Pak. Elsia, LC. Iya, Pak. Mana LC? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, LC. Silakan LC dibaca. Ada sebuah katrol bermassa 2 kg dan berjari-jari 10 cm dililitkan seutas tali. Pada ujung-ujung tali tergantung benda bermassa 1 kg dan 3 kg. Jika katrol dianggap berbentuk silinder pejal dan gesekan antara tali dengan katrol tidak dapat diabaikan atau katrol berputar, tentukan A. Percepatan linear sistem, B. Percepatan angular sistem, C. Tegangan tali masing-masing. Oke, percepatan sistem linear ini A, percepatan angular ini alfa, tegangan tali misalkan ini ada T1, kan talinya ada 2 dan T2. Oke, Bapak cari gambar dulu. Oke. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Sebuah katrol bermassa, oke, ini ada katrol. Ini katrol.
Massa katrol ini aja deh, 2 kilogram. Jari-jari si katrol 10 cm. Jadikan meter, 0,1 meter bagi 100 ya. Pada ujung-ujung tali tergantung benda bermasa 1 kg dan 3 kg. Nah, kalau seperti ini bebas. Misalkan saya bilang ini 1 kg, ini 3 kg. Boleh kan? Boleh. Atau mau saya bilang, oke, ini saya mau bilang misalkan ini 3 kg. Biar rame. Boleh kan? Boleh. Karena ini nggak disebut 3 kg, ini 1 kg. Setuju ya? Nah, katrol silinder pejal udah ada tuh, dia silinder pejal. Ingat kalau silinder pejal I sama dengan setengah mr kuadrat. Oke, nah langkah pertama adalah kita munculkan semua gaya-gaya. Tadi siapa yang di kamus dulu, Sarah? Elsia, Pak. Elsia Manik. Elsia. Iya, Pak. Oke, di benda satu ada gaya apa, Elsia? Benda satu ada gaya berat Kemana arahnya? ke bawah, Pak. Bawah. Oke, saya gambar dulu ya, nanti kalau saya tanya kamu gambar. Ini W1. W1 itu adalah M1 kali G. Ingat, kita ada 4 gaya yang kita munculkan. Gaya berat, gaya normal, gaya tegang tali, gaya gesek. Punya gaya normal nggak ini, Elsia? Enggak punya, Pak. Karena dia tidak kontak dengan permukaan bidang. Berarti kita abaikan. Sekarang gaya tegang tali. Punya gaya tegang tali nggak? Ada, Pak. Ada. Bekerja pada tali dan menjauhi benda yang kita bicara. Kita lagi bicara benda satu, maka ini arah T1-nya. Seperti ini. Ada lagi yang bekerja pada benda satu? Enggak ada lagi, Pak. Sekarang lihat benda 2. Ada gaya apa lagi, Elsia? Benda 2 ada W sama T juga, Pak. Oke, ada W sama ke bawah. M2 kali G. Ada T ya, namanya kita sebut T2. Oke, ada benda 1, ada benda 2, ada katrol nggak? Ada, Pak. Oke, katrol punya massa nggak? Ada, Pak. Itu punya gaya berat nggak? Punya, Pak. Nah, arahnya kemana? Arahnya ke bawah, Pak. Bawah. Ini W katrol, M katrol kali G. Punya gaya normal nggak pada katrol? Ada, Pak. Emang katrolnya kontak dengan bidang? Bidang permukaan. Emang kontak? Iya. Enggak, Pak, karena ada kan, ininya. digantung dia. Berarti nggak punya gaya normal. Punya gaya tegang tali nggak? Nggak ada, Pak. Katrol ada tali tuh, kiri kanan ada tali. Oh, talinya itu punya tegangan juga ya, Pak? Saya tanya, di katrol ada tali nggak? Pertanyaan saya, di katrol ada tali Ada, nggak? Ada, Pak. Berarti ada gaya tegangan tali. Jadi kalau ada tali, ada gaya tegangan tali. Bisa? Bisa, Pak. Oke, tali sebelah kiri kemana arah gaya tegang talinya? Yang sebelah kiri berarti ke Men- bawah bukan, Pak? menjauhi benda, berarti dia ke bawah ini. Hmm. Namanya T1 karena talinya sama gitu. Talinya masih satu tempat. Di sebelah kanan ke bawah juga. Namanya T2. Setuju ya? Kurang lurus nih. Nah, pertanyaan adalah secara logika benda 1 sama benda 2 geraknya kemana? Ke bawah, Pak. Yang ke bawah benda siapa? Benda 1. Kenapa benda 1 ke bawah?
Nggak tahu Pak, karena lebih berat. Nah itu logikanya, di mana kalau lebih berat pasti dia turun duluan kan. Iya Pak. Karena ini 3 kilo yang otomatis benda satu gerak ke bawah dengan suatu percepatan, benda dua gerak ke atas dengan suatu percepatan. Si katrol ngapain? Katrol berputar. Tujuh nih. Pertanyaan Bapak, kalau benda satu ke bawah, benda dua ke atas, katrol berputarnya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Perlawanan Pak. Perlawanan. Setuju semua ya? Ketika benda dua gerak ke atas, benda satu gerak ke bawah, maka katrol akan berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, karena ada 3 benda, maka kita tinjau masing-masing. Kita tinjau benda satu. Benda satu geraknya kemana? Benda Ke satu bawah, Pak. geraknya ke bawah, maka geraknya gerak lurus pakai sigma F sama dengan M kali A. Pada benda satu cuman ada 2 gaya, W1 sama T1. Yang positif siapa? Yang searah dengan arah gerak. Benda satu kan geraknya ke bawah, maka yang positif jadi W1. W1 positif dikurang T1 sama dengan M1 kali A. Setuju nih? Tinjau benda Setuju, 2. Pak. Tinjau benda 2. Yang lain perhatikan, nggak ngerti silakan tanya. Benda 2 geraknya ke atas, berarti gerak translasi, maka pakai sigma F sama dengan M kali A. Ingat penyebabnya, dia lurus translasi, maka sigma F sama dengan M kali A. Lihat, karena benda 2 gerak ke atas, maka yang positif gaya yang ke atas, maka T2 positif, W2 jadi negatif sama dengan M2 kali A. Sekarang kita tinjau katrol. Katrol melakukan gerak apa katrol? Berputar, berarti kita pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Gaya sudah kita munculkan, maka titik porosnya mana? Ini titik porosnya. Berikutnya mana? Lengan gaya mana? Untuk W katrol, karena dia ada di poros, untuk W katrol ya, ada di poros, maka lengan si katrolnya, lengan berat katrolnya 0. Lengan T1 dan lengan T2 ini yang mana nih? Nah, lengan gayanya yang ini nih, tegak lurus kan? Namanya jari. Nah, maka ini namanya jari-jarinya, R-nya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Yang lengan gayanya 0 nggak usah kita tulis. Ketika kita bicara T1, maka lengan gayanya adalah R. Nah, T1 menyebabkan batang berputar searah atau berlawanan? Berlawanan Pak. Berlawanan, maka T1 nilainya min. Kemudian ada gaya T2, lengan gayanya R. T2 menyebabkan berputar searah atau berlawanan? Berlawanan. T2 searah kan? Iya. Nah, T2 searah. Ini positif. Nah, buka kurung tutup kurung. Tadi realnya katrol bergeraknya apa nih? Berlawanan kan? Maka buka kurung tutup kurung, kita kasih tanda karena dia berlawanan realnya, maka min. Tinggal ini K kali M R kuadrat A dibagi R. Coret. Ini kali jadi T1 kali R, ini min T2 kali R sama dengan K M, tinggal A, ini R, ini A. R-nya kita coret. Berarti tinggal siapa? T1 min T2 K M A. Kok T1? Ya, betul ya? Seperti itu. Nah, ya udah, maka kita gabung tadi nih. Kita gabung. Maka ketika kita gabung, W1 min T1 sama dengan M1A, T2 min W2 sama dengan M2A. Oke, ini kalau putus kita nyambung lagi. Bapak bikin linknya nih satu lagi ya, tanggung ya. Kita cuma berapa menit lagi, nanti Bapak bikin linknya. Kalau putus nanti silakan sambung. Tunggu sebentar, Bapak buat linknya dulu. Oke, ini tadi W1 min T1 sama dengan M1 kali A, T2 min W2 sama dengan M2 kali A. Tadi terakhir mana nih? Udah.
Nah, tadi terakhir. Nah, T1 min T2 KMA. Ini M-nya M katrol ya. M katrol. Berarti mana tadi? Nah, T1 min T2 K massa katrol dikali A. Nah, ini tinggal kita tambahin. Min T1 ditambah T1 habis. T2 ditambah min T2 juga habis. Tinggal siapa? W1 min W2 A nya tarik keluar. M1 tambah M2 dikali K kali massa katrolnya. Berarti berapa percepatan linearnya? W1 min W2 dibagi M1 tambah M2 tambah K M katrol. Oke, kita masukin. W1 tadi adalah 3. Berarti ini A-nya untuk A sama dengan 30 dikurang berapa tadi? 10 ya? Oke. Satu lagi. 10 per 3 tambah 1 tambah, karena bentuknya katrol ini disebutnya katrolnya. Nah, katrol ini bentuknya adalah silinder pejal. I-nya berarti K-nya setengah. Berarti masukin K-nya setengah. Dikali massa katrol. Berapa massa katrol? Massa katrol 2 kg. Berarti ini kali 2. Seperti itu. Berarti 30 dikurang 10 20 per ini coret. 3 tambah 1 tambah 1 jadinya 5. 20 bagi 5 4 meter per sekon kuadrat. Inilah yang namanya percepatan sistemnya. Kemudian berapa percepatan anggulernya? Percepatan anggulernya yang B, alfa adalah A dibagi R. A-nya berapa tadi? A-nya kita punya 4. Kebalik ya. Betul ya? Alfa adalah A dibagi R. Berarti kita punya berapa nih? A-nya 4. 4 dibagi berapa jari-jarinya? 10 cm 0,1. Dibagi 0,1 jadinya berapa? 40 radian per sekon. Nah, kemudian yang C, berapa T1 dan T2-nya? Ya sudah, tadi rumusnya apa? Masukin ke salah satu aja, misalkan sini. W1 min T1 sama dengan M1 kali A. T2 min W2 sama dengan M2 kali A. W1-nya 30, T1-nya nggak tahu, M1-nya 3, A-nya kita punya 4 kan? Nah, berarti 30 min T1 sama dengan 12. Min T1 pindah jadi plus 30 min 12 sama dengan T1. 30 kurang 12 18 Newton. Ini T1-nya. Kemudian T2-nya kita nggak tahu, dikurang 10 sama dengan 1 kali hanya 4. Berarti T2 min 10 sama dengan 4. T2 sama dengan pindah jadi 14 Newton. Maka kejawab semua ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum Bapak ambil kesimpulan. Oke, kalau tidak ada kita Bapak. ya. Nanti materinya di-share nggak Pak? Aku ketinggalan jauh Pak. Oh ya. Tenang, nanti ada videonya, bisa diulang lagi. Oke, kita lanjut ya. Lanjutnya maksudnya, nah sebenarnya kalau kita untuk mencari yang namanya percepatan itu nanti sebenarnya kita bilang sigma F dibagi sigma M translasi ditambah sigma
K kali M rotasi. Seperti ini. Nah, sigma F ini mau nggak mau tetap kalian munculkan semua gaya-gaya yang bekerja. Nanti munculkan mana yang positif, mana yang negatif sesuai arah percepatan. Contoh yang tadi nih, mana nih? Nah, Bapak ambil. Lalu tanggung ya. Sabar. Nah, tolong perhatikan. Nah, perhatikan di sini. Sigma F kita lihat di sini. Pada benda satu ada gaya W1, ada gaya T1 gitu kan? Dimana nih kalau kita masukin gini ya, A sama dengan, tolong perhatikan benda satu yang positif kan W1, T1 nya negatif. Ingat tadi benda satu geraknya ke bawah. Kemudian kalau kita tinjau benda 2 ada T2 ada W2. T2 ke atas berarti positif, W2 nya ke bawah berarti min. Kemudian pada katrol ada T1, T1 nya ke bawah. Ya kan sini T1 nya ke bawah. Sedangkan ini tadi geraknya ke bawah itu positif, maka ini jadi positif. Nah, di katrol ada T2, ya kan ya. Nah, T2 nya ini dia ke bawah, sedangkan dia geraknya ke atas, makanya jadi min T2 per masa translasi. Ada yang melakukan gerak lurus nggak? Oh ada Pak, benda satu sama benda 2 dia gerak lurus, maka yang translasi benda satu sama benda 2. Ada yang melakukan gerak rotasi nggak? Ada Pak, katrol. Berarti konstanta katrolnya dikali masa katrol. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Maka A-nya adalah W1 min W2 per M1 plus M2 plus K M katrol. Bentuknya seperti ini. Yang tadi sudah kita masukkan nilainya. Kalau kita mencari percepatan linier, kan A itu adalah ini kan sigma F per sigma M, benda yang melakukan translasi ditambah sigma konstanta kali benda yang melakukan gerak rotasi. Sebenarnya bentuknya gini, bentuk sederhananya. Nah, dengan catatan ya kita harus munculkan gaya-gaya yang bekerja. Oke, sekarang tetap kita munculkan. Sekarang pada benda A. Pada benda A ini ada WA, ini kan. Kemudian ada TA, sudah ada. Di B ada WB. Ada TB. Nah, di katrol ini ada TA ke bawah, ada TB juga ke bawah. Seperti ini. Nah, ini W katrolnya karena di pusat ini kita abaikan berarti. Ini W katrol. Nah, logikanya A-nya ini 2 kilo. A 2 kilo, B-nya 5 kilo. Berarti kalau gitu yang pasti B akan gerak ke bawah dengan suatu percepatan, A akan bergerak ke atas dengan suatu percepatan. Bisa sampai sini? Nah, berarti kalau kita mencari berapa A-nya, sekarang kita lihat benda A. Benda A ada berapa gaya? Fadil? Fadil? Benda A ada berapa gaya? Ada 2 Pak. Yang positif siapa? TA. Yang positif TA Pak. Kenapa positif? Karena dia ngikut WB Pak. Oke. Kan WB yang lebih berat, jadi WB ke bawah.
Oke, yang positif yang searah, Pak. betul. Jadi A kan geraknya ke atas. Ya, maka Iya, gaya yang ke atas menjadi positif. Maka ini TA-nya positif, WA-nya negatif. Umar, yang B geraknya kemana, Mar? Yang B itu geraknya Ini kan ke ke bawah, Pak. bawah karena lebih berat. Maka gaya yang ke bawah menjadi positif. Ini gaya yang ke bawah siapa? WB atau TB? WB. Oke, maka WB menjadi positif, TB-nya menjadi negatif. Nah, sekarang kalau kita lihat si katrol. Katrol ini kan tadi si benda A TA-nya ke atas, si katrol TA-nya kemana nih? Ke bawah ya? Maka ini si katrol TA-nya menjadi negatif. TB-nya pada benda B TB ke atas. Dan pada katrol TB-nya ke bawah, maka di sini TB-nya menjadi plus. Karena berlawanan seperti itu. Dibagi. Pertanyaan Bapak, yang melakukan gerak lurus, gerak translasi benda siapa? Fadil, yang melakukan gerak lurus siapa? Yang melakukan gerak lurus B, Pak. A gerak lurus juga nggak? A kan ntar muter nggak sih, Pak, di atas? Pertanyaan Bapak, sebelum kamu muter, A itu geraknya kemana? Ke atas dulu, Oke, ke atas kan? B geraknya kemana? ke bawah, Oke, B. jadi gerak translasi itu adalah gerak yang ke atas atau ke bawah, ke kanan atau ke kiri. Itu namanya gerak translasi. Jadi tolong bedakan. Gerak translasi itu adalah gerak yang dia geraknya ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Kalau gerak rotasi, jelas dia berputar. Pertanyaan Bapak, A itu geraknya kemana? Ke atas, Pak. Berarti dia gerak translasi bukan? Iya, Pak. Iya, maka yang melakukan gerak translasi adalah si A. B gerak apa B? B geraknya kemana? Ke bawah. Ke bawah, translasi bukan? Iya. Nah, maka ditambah MB. Ada lagi nggak yang melakukan gerak translasi? Enggak ada, Pak. Ada. Oke, berarti selesai nih yang translasi. Kita tambahkan K, oke, K kali. Ada nggak yang melakukan gerak rotasi? Umar, ada nggak benda yang melakukan gerak rotasi? Suaranya agak kedengeran, Mar. Sekarang udah, Pak? Udah. Nggak ada ya, Pak? Katrol gerak apa Karena kan- katrol? Oh, rotasi. Iya. Cuman, Katrol rotasi kan? iya deh, iya. Iya, berarti Iya, rotasi. Pak. ada nggak melakukan gerak rotasi? Ada, siapa katrol? Berarti kali M katrol, gitu kan? Maka ini TA-nya Iya. tewas, TB-nya tewas, tinggal siapa? Jadi A adalah WB dikurang WA per MA tambah MB tambah K kali M katrol. Nah, kalau tadi kan kita cara menguraikan terus pakai masukin. Nah, ini sebenarnya kalau hanya mencari percepatan bisa seperti ini. Berarti A-nya berapa nih? WB berapa WB? WB kan MB kali G, MB-nya 5 kali 10 50 ya. WA-nya 2 kali 10 20 dibagi MA-nya adalah 2, MB-nya 5 ditambah karena dia dianggap silinder pejal. Tadi kalau silinder pejal K-nya berapa? Momen inersia silinder pejal I itu adalah setengah M R kuadrat, berarti K-nya nilainya setengah, berarti masukin setengah. Masa katrolnya berapa? Masa katrolnya 1 kilo, berarti dikali 1. 50 dikurang 20 30, 2 tambah 5 7, setengah dari 1 kan setengah, 7 tambah setengah 7,5. Berapa 30 bagi 7,5? 4 meter per sekon kuadrat. Masa beban M1M, masa katrolnya 2M, masa beban M2 nya 3M.
diameter katrolnya D. Ditanya percepatan sudut rotasi. Berarti yang ditanya sebenarnya adalah alfa. Tapi ya kalau kita munculkan di sini, ini kan nanti ada W1, ada T1, ada W2, ada T2, di sini ada T1, di sini juga nanti ada T2. Karena M1M dan M2 3M otomatis beratan M2, maka M1 geraknya ke atas dengan suatu percepatan, maka benda kedua geraknya ke bawah dengan suatu percepatan. Maka kalau kita gunakan tadi, A adalah sigma F dibagi sigma M translasi ditambah sigma K kali M rotasi. Berarti kalau kita lihat sigma F, lihat benda A, karena A geraknya ke atas, maka T1 nya positif, W1 nya negatif. T1 nya ke atas, pada katrol T1 nya ke bawah, maka dia di min, berlawanan. Sekarang lihat benda kedua geraknya ke bawah, maka W2 nya jadi positif, T2 nya yang ke atas jadi negatif. Di katrol ada T2 ke bawah, maka dia jadi positif. Dibagi yang melakukan gerak translasi ya yaitu gerak yang ke atas atau ke bawah, ke kanan, ke kiri. M1 ke atas berarti dia translasi, M2 ke bawah berarti dia juga translasi. Katrol melakukan gerak rotasi berarti K kali massa katrol. Massa katrol dibilang M. Coret berarti A itu sama dengan W2 min W1 per M1 tambah M2 ditambah KM. W itu M kali G. Kalau kita lihat W2 M2 3M, berarti kan ini M2 kali G, M1 kali G, M1 tambah M2 tambah KM. Berarti A M2 3MG dikurang M1 M kali MG, M1 nya M, M2 nya 3M plus, karena katrol dianggap silinder pejal, ingat momen inersianya setengah mr kuadrat, berarti ini K nya setengah, berarti setengah massa katrol 2M. 3mg dikurang mg dapatnya 2mg, dibagi m tambah 3m jadi 4m, ditambah setengah kali 2m dapatnya m. M tambah 3m tadi 4m, tambah m jadinya 5m, berarti coret. Maka A nya sama dengan 2/5G. Ini baru A. Yang ditanya percepatan sudut. Percepatan sudut tadi kan alfa itu adalah A dibagi dengan R. A nya adalah 2/5G. Jari-jarinya dia bilang diameternya D, berarti kan jari-jarinya D/2, seperti itu. Maka kalau matematik kita mainkan alfa sama dengan 2/5 kali G dikali 2/D, ini ya. Maka jadinya berapa? 2 kali 2 4, 4/5 GD, 4/5 GD. Berarti jawabannya yang C. Massa katrol dikasih tahu, berarti dia melakukan gerak rotasi. A adalah sigma F per sigma M translasi sigma K M rotasi. Nah ini kalau kita uraikan, ini kan ada namanya W,
ini ada namanya T. Di katrol juga ini ada namanya T. Seperti itu. Maka A sama dengan, kan katrol akan geraknya ke bawah set dengan suatu percepatan. Maka W menjadi positif, T yang ke atas menjadi negatif, ada T yang ke bawah maka dia menjadi positif. Dibagi. Nah, yang melakukan gerak translasi siapa? Si benda M geraknya kemana? Benda M geraknya ke bawah, maka yang melakukan gerak rotasi si benda M. Ada yang melakukan gerak rotasi? Nggak ada. Siapa? Katrol. Berarti K kali massa katrol. Ini habis coret, maka A nya sama dengan W itu kan M kali G per M tambah KM. Benda M itu masanya 5 kg. 5 kali 10 dibagi 5. Ingat katrol kita anggap dia silinder pejal setengah. Massa katrol adalah 10. Berarti ini adalah 5 kali 10 dibagi 5 ditambah 5. 5 tambah 5 10. Berarti A nya adalah 5. Mungkin nanti setelah ini kita bisa penilaian harian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.